Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Kali ini gue langsung aja, udah lama nggak update di channel ini karena gue ada satu channel yang gue urus juga dan ada beberapa kesibukan lainnya. Dan kali ini gue mau update binatang peliharaan baru lagi sih. Karena kalau Bearded Dragon gue udah cukup sering update dan mungkin nanti gue update lagi untuk saat ini seperti apa kondisinya, karena gue juga beberapa kali nambah. Nanti gue juga cerita soal pengalaman pertama gue breeding Bearded Dragon. Jadi Bearded Dragon gue sempat beli, ada yang sempat beli dan bertelur, dan beberapa anaknya menetas, dan sampai saat ini ada beberapa yang masih survive. Nah cuman kali ini gue mau cerita tentang satu hal, yang cerita tentang binatang peliharaan gue yang baru. Gue mau unboxing. Sebenarnya unboxingnya tidak real time saat ini, karena pada saat binatangnya datang kan gue harus cepet-cepet unboxing tuh untuk klaim misalkan binatangnya kenapa-kenapa, dan cepet-cepet supaya binatangnya bisa cepet-cepet keluar gitu. Jadi gue unboxing di footage terpisah, dan kali ini gue ceritain aja. Jadi kali ini gue mau unboxing ball python. Ya, agak berbeda dengan binatang peliharaan gue sebelum-sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya gue lebih banyak unboxing atau piara hewan yang jenisnya kadal atau lizard gitu. Dan kali ini gue mau coba piara ular, belajar, karena sebenarnya gue udah beberapa kali pengen untuk piara ular. Cuman jujur awal-awal tuh ada rasa takut, gue agak takut, dan takut orang rumah panik juga. Dan akhirnya gue riset, beberapa tahun gue riset. Awalnya gue beraninya, awalnya memang gue piaranya kadal, lalu dan beberapa tahun gue riset kira-kira ular apa yang cocok gitu. Pertama gue nggak mau venom, resikonya terlalu gede sih menurut gue, agak nggak worth it aja, takut kenapa-kenapa kan, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan gue nggak mau yang seperti biasa, gue nggak mau yang size-nya gede banget, kayak yang gue pelajarin tuh kayak reptik, terus boa, itu kan gede-gede banget. Gue nggak punya tempat, dan agak-agak ada unsur berbahayanya juga. Gue juga nggak mau ambil resiko di hal itu. Akhirnya gue melihat ada potensi di ball python gitu, dan gue lihat beberapa ball python. Nah buat teman-teman yang nggak tahu nih, karena kan banyak teman-teman juga yang mungkin awam dan mau belajar juga, ular tuh nggak semuanya apa ya, ya mungkin kalau gigit, pasti pertanyaannya adalah gigit nggak? Kalau binatang yang punya gigi pasti gigit teman-teman. Dan kalau ball python itu cenderung jarang menggigit, karena dia self defense mechanismnya itu membola, makanya disebut ball python. Dan jadinya ya culun aja sebenarnya sih. Jadi dia akan, kalau dia takut atau dia panik dalam bahaya, dia akan membola gitu. Dan kemungkinan untuk dia strike atau nyerang balik tuh sangat-sangat sedikit gitu. Jadi makanya gue pilih nggak terlalu berbahaya, gue mau belajar juga. Dan dia ini asal dari Afrika, dan memang karakternya itu dia memang sukanya sembunyi di bebatuan, di lubang, dan dia nanti nunggu mangsanya masuk dan dia akan makan di situ. Dan kenapa ular? Karena kalau teman-teman belum tahu, ular itu makannya jarang. Jadi kayak 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu. Dan bahkan menurut beberapa expert dibiarin sebulan pun nggak apa-apa, cuman ya jangan juga sih. Jadi mereka hanya butuh air dan tempat bersembunyi gitu. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan ke proses unboxingnya seperti apa. Nah sambil cerita juga, jadi ball python yang gue pilih pertama ini sebenarnya nggak terlalu sempurna bentuknya. Jadi memang kalau reptil itu ketika dia menetas atau captive breed itu tuh suka ada beberapa ekor yang tidak sempurna, seperti tulangnya bengkok atau ekornya tumpul. Jadi di kadal juga sering kejadian, cuman kalau di ular deformasi di tubuhnya gitu. Apalagi kalau ular kan memanjang gitu, nah ini ada agak-agak bengkok-bengkokan di badannya gitu. Dan gue dapet ini di lelang forum, di forum reptil seperti itulah, seperti biasa. Ya harganya cukup reasonable karena memang bukan apa ya, ya cacat lah, dalam tanda kutip cacat gitu. Cuman gue pengen coba belajar piara, dan gua udah keburu suka sama warnanya. Dan kalau ball python itu sebenarnya yang normal tuh seperti ini nih teman-teman, cuman gua pengen coba langsung ke yang warnanya udah ada morphnya gitu. Biasanya kan mahal tuh, bisa 3 juta ke atas. Nah itu gue dapet di bawah 1 juta, dan ya gue cobalah gitu. Dan gue kebetulan suka ular itu yang agak mengarah ke putih gitu, jadi pucat gitu loh. Gue kalau yang bagus sih yang ada motif gitu, cuman gue lebih cenderung suka yang putih. Next time sih gue sebenarnya pengen yang leucistic ya, cuman nanti mungkin gue uangnya belum, budgetnya belum ada, mungkin belum rela juga untuk ngeluarin budget sebanyak itu untuk ular. Dan untuk kandangnya itu sebenarnya cukup simpel.
ada beberapa pandangan mengenai enclosure dari ball python ini. Ada yang minimalistik, ada yang naturalistik. Kalau minimalistik itu biasanya hanya berupa gags atau kontainer, lalu dikasih tempat minum, alas. Alasnya itu bisa seperti karpet, atau ada juga yang dikasih aspen bedding kalau gue belajar tuh. Cuman itu agak susah didapetin di Indonesia, harus impor. Jadi biasanya pakai karpet, kasih tempat minum, kasih tempat sembunyi, udah seperti itu aja. Atau ada juga yang suka naturalistik, jadi dikasih substrat, dikasih gua, kasih dahan gitu-gitu, dan kasih tempat minum lah, standar biasa. Sebenarnya gue lebih cenderung ke yang naturalistik karena gue kepentingannya untuk apa ya, bukan untuk breeding gitu. Karena kan kalau yang biasanya minimalistik itu untuk breeding, karena biar dia bisa nyimpen dalam jumlah banyak. Cuman gue lebih suka naturalistik, cuman memang gue masih menyusun rencana untuk tempatnya seperti apa, substratnya seperti apa, masih belajar lah. Jadi sementara gue seperti ini dulu. Kandangnya, jadi dia ada, kebetulan gue ada gex kosong, gue akan taruh di gex kosong, gue kasih alas karpet, gue kasih tempat minum, kasih hiding box, sudah. Dan kira-kira seperti itu sih, maksudnya mudah-mudahan si ball python ini sehat dan bisa bertumbuh dengan lebih baik lah, karena walaupun dia basicnya itu nggak sempurna gitu. Nah mungkin ini teman-teman juga bisa jadi referensi buat yang mau piara ular, karena menurut gue ternyata menarik. Dan mau piara ular tapi untuk pemula lah bisa dibilang gitu. Gue banyak direkomendasikan untuk pemula, gue belajar dari internet, itu cukup untuk beginner lah gitu. Ya kira-kira gue mau cerita itu aja sih. Nanti mungkin gue update untuk selanjutnya. Boleh di subscribe kalau teman-teman berkenan. Komen juga mungkin buat share, atau ada yang mau nanya. Sesama yang masih belajar kita bisa saling diskusi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.